Ganjarnya mana? Nggak kelihatan. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam Pak Ganjar. Pak Ganjar. Minal faizin Pak. Ya Pak Sarmano. Dari Banjarnegara, mohon maaf lahir batin. Pak Ganjar, Batin Pak Ganjar. Akan segera kita mulai. Pak Ganjar sudah rawuh. Sekjen dimulai aja. Kayak pasar yuk. Assalamualaikum Pak Ganjar. Gimana? Biar yang merasakan. Maaf lahir batin, Pak Ganjar. Gubernur. Wah, Mas Salam, biar kabarnya sehat. Alhamdulillah. Ayo mau sambil saya lihat satu-satu. Assalamualaikum Pak. Ya, Pak Iksan Padi, oke. Assalamualaikum Pak Ganjar. Mas siapa ini? Rahma Alam Yarso. Pak Ganjar. Mas siapa ini? Sudadi Jamari. Dari Boyolali. Boyolali ya, yang penting orang kelalen. Bu Wuryani. Ini siapa ini? Hang Haryanto ya? Hang Haryanto dari Kudus, Pak. Ya Kudus, ini orang ubah-ubah ini foto tok kita ya. Atau cuma penampakan ya? Ada, tadi sudah rawuh beliau. Mas Gus, kena enak fotone ya. Mbak Desi Magelang. Oke. Mas Leles. Wonogiri. Ini raine ora ketok ya sampean kok kameramu yang samping ya. Kameranya Pak Leles kan. Ya, dihadapi nanggone raine. Mas Ali, Mas Priagung, Bu Solihah, Pak Yuliani Soni. Siapa nih Mbak Lutfi Ekasari? Dari Batang. Dari mana? Batang. Batang apa Batam? Batang. Batang ya, pakai am ya? Batang. Pak Alam Fadil siapa ini? Pak Alam Fadil ya, betul ya? Ya, Mas Ragil. Pak Ragil, Siapa lagi Mas Bodik? Waduh, jenenge Bodik. Mas Bodik dari Temanggung. Ini sing Pambi Abang orangnya jenenge ya, itu Asus itu Mas As. Ana jeneng ya ana jeneng. Rasa tak ajari. Aku jadi ora iso. Mas channel bakso. Di baksone. Ya, Mas Danang Purworejo ya? Mas Danang. Oke. Mas Danang Boyolali. Boyolali ya. Wis pindah berarti ya wis. Mas Supri, Mas Agus, Pak Hartono, Pak Sudaryono nih gambarnya cilik banget ya. Pak Sudaryatmo dari Wonogiri. Pak Daryatmo. Nang ngono tulisannya. Pak Bakat ya. Pak Bakat Wonogiri. Wonogiri kabeh to. Pak Eris. Pak Eris, Pak Dayatmo, Pak Joris, Pak Muhammad Beni, Pak Beni Setiawan, Pak Harno, Mbak Nurul. Mbak Nurul malah nang San Francisco ngeri banget sih. Mbak Nurul Kendal. Wah, tak kira San Francisco ya, gue gambarnya nganu ya, kertek. Pak Fatoni Tamzis. Kudus, nggih. Lagi malah opo iki ya Pak durung dikai jeneng kuwi.
Pak Pardi. Pak Henry, apa kabar? Ya. Ya Pak Hendarji, halo. Ya. Semarang, Pawon Semar. Sehat ya. Pak Amar Said. Magelang. Magelang. Pak Markum, Pak Boyolali. Ya. Sama no apal kabeh ya Mas yo. Amal. Nggih. Sampeyan cocok dadi Pak Carik pisan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alpasiran. Semarang, Kabupaten Semarang. Kabupaten Pak Wahidi. Boyolali. Pak Imam Bukhari. Nggih. Pak Puri Gede iku. Pak Puri Gede Semarang. Ya. Candi Baru. Ini Bu Tumini apa Pak Tumini? Butuh ini Kebumen. Men, ini yang Asus juga nggak ada namanya. Bu Ajeng Dapa. Ye, Bu Ajeng Gobong. Dapa, Dopo. Dapa. Nggak apa-apa, maksudnya Dapa itu nggak apa-apa. Ye, ye. Pak Abdul. Sopo iki? Pak Abdul. Ye. Oh, ini ganti kabeh pisan. Oh, slide kedua, nggih. Sapa ne? Pak Anif Punto, Pak Wahyu Triyono, Mas Edi, Pak Rohman, Pak Rayono, Bu Setyo Edining, Pak Adam, Kendal, Mas Eko, Supri Yusman, Pati. Adi, Mbak Endang, Wonogiri. Kiri, Nilak Baria, jenenge apik banget iki. Ya, Nilak Baria, Reni Dewayani, meng ketok irunge tok. Ye. Kamera lah ngoten lho Bu, lah ora mboten ketok ya Bu. Mubikum. Tadi Pak Mars sudah, Mbak Sri Wahyuni, Pak Totok. Pak Totok Supri. Pak Toto. Ye, Pak Toto. Mas Viko dari Batang. Ye. Mbak Sri Purwati, Eka Larasaki, Pak Museno. Pak Museno, ye, dari Rembang. Rembang, Pak Eli Matovani. Wah, jenenge api. Temanggung. Manggung. Nah, ini ada yang belum ganti nama, jenenge malah Oppo. Oppo. F9. Kita nih kamerane Oppo. Ye, ye. Latifah, Mas Munir. Ye, Kendal. Nah, geng. Raini Iban Kendal. Kendal, nggih. Mbak Nero Seksi. Ya Allah, nomornya jenenge apik banget. Mbak Nero Seksi, Mas Gonto, rene gambare Mas Robi Cahyono, Mas Hadi Kusumo, Samino Midin. Aku kok malah kaya guru ya ngabsen siji-siji. Mbak Yayu Budi, Rendra Kusuma, Ipang fiktif. Ipang fiktif. Mas Ipang, Mas Batang, Pak Hartono, Bu Dwi Sugiyanti, Mbak Wiwi Sragentina, Rian, DP 0% ya, oke. Banyumas. Oh Banyumas, loh, jenenge DP ya lah, jangan gagah temen ya Rika ya. Lah aku priben. Nah iya lah, saya aku lah. Sri Dharmawati, terus. Saya aja tutupi saya lagi tak baca. Eko Purwanto. Ye, ke Banyumas. Nah, Banyumas maning ya, kayak temen Banyumas ya. Rahyono. Banjarnegara. Muhammad. Ariri. Ye, Demak Bintoro. ye. Saya ubane ra ketok saya. Catur Wiji. Oke. Mas Misanto, Mbak Lufti Ekasari sudah didik. Batang. Mas Bambang Dwi Sudarto Gunawan Muhammad siapa tadi ya? Mas Aris Daryanto, Bu Indri. Ini ngenteni apa toh Mas? Kalau sudah kita mulai Pak Ganjar. Kalau sudah. Aku ngenteni kapan mulai kan mau jadi.
Nggih wis kabeh pokoke tak dongake sehat berkas waras. Nggih, sewu kita mulai nggih Pak Ganjar. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, karunia dan ridhonya kepada kita semua hingga kita masih diberi kesempatan, ruang dan waktu untuk dapat bersilaturahmi bersama pada hari ini pada acara Halal Bihalal Paguyuban Jawa Tengah virtual 1441 Hijriah. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo bersama Bapak Wahyu Alamsyah selaku Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah Bapak Lele Sudarmanto beserta Ibu Endang Sulastri. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Penasihat Paguyuban Jawa Tengah Bapak Museno. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah Pak Slamet Sutrisno beserta Ibu Yayu Iriani. Kepada yang terhormat Ketua Bidang Paguyuban Jawa Tengah. Kepada yang terhormat seluruh ketua, anggota, pengurus paguyuban kota, kabupaten, komunitas Jawa Tengah yang ada di perantauan khususnya di Jabodetabek. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami pada acara Halal Bihalal Paguyuban Jawa Tengah virtual hari ini. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat mengikuti acara ini sampai dengan paripurna acara berlangsung. Bapak Ibu sekalian, tema dari Halal Bihalal Paguyuban Jawa Tengah kali ini adalah merajut harmonisasi, memperkuat kebersamaan untuk mewujudkan persaudaraan yang peduli, guyub, gayeng, sak lawase. Mudah-mudahan adanya perbedaan di antara kita semua 35 kabupaten menjadi sebuah aset yang sangat berharga untuk memberikan nilai tambah, terutama bagi warga Jawa Tengah di perantauan maupun kota-kota Jawa Tengah 35 di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kita bisa mewujudkan persaudaraan yang peduli, guyub, gayeng, sak lawase. Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami untuk memberitahukan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kitab suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Bapak Wakidi dan Mbak Anissa. Yang ketiga pembacaan doa oleh Bapak Markum. Yang keempat sambutan oleh pengurus Paguyuban Jawa Tengah, Bapak Wakil Ketua Umum Pak Slamet Sutrisno, Pak Umum Pak Lele Sudarmanto, dan Bapak Slamet dan Bapak Ketua Penasihat Paguyuban Jawa Tengah Pak Museno. Yang kelima, sama oleh Ustaz Publik. Yang keenam, sambutan oleh Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Yang ketujuh, ramah tamah sama Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Yang kedelapan, silaturahmi dan saling perkenalan antara paguyuban komunitas perantauan. Baik, untuk waktu, mari kita semua bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian akan dilanjutkan lagu Mars Jawa Tengah. Anu ya. Usul Mas. Mas Alam Yarso gini. Iya, Pak. Yang lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Kalau dinyanyikan suaranya diperdengarkan saja agar semuanya nikmat ya. Baik Pak. Siap Pak. Mari kita perdengarkan lagu Indonesia Raya.
Paguyuban Jawa Tengah, wadah bersilaturahmi, guyub kayeng salawase, rukun sing nyambut gawe, bersinergi untuk mandiri. Setia mengabdi pada negara, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, menjaga mengawal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jawa Tengah, sarana bersosialisasi, tingkatkan ekonomi, lestarikan budaya, menuju Indonesia dan jaya. Jayalah PCT Jaya. Paguyuban Jawa Tengah, wadah bersilaturahmi, guyub kayeng salawase, rukun sing nyambut gawe, bersinergi untuk mandiri. Setia mengabdi pada negara, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, menjaga mengawal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jawa Tengah, sarana bersosialisasi, tingkatkan ekonomi, lestarikan budaya, menuju Indonesia dan jaya. Jayalah PCT Jaya. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Bapak Wakiti dan Mbak Anissa. Silakan Pak Ustadz Wakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات
Siti Latifah. الذين هم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Mbak Anissa. Sari tilawah oleh Mbak Anissa. Bu Yayu. Bu Ayu. Pak Selamat Sutrisno. Iya. Sari tilawah oleh Mbak Anissa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Wakidi dan Mbak Anissa. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Markum, selaku Ketua Bidang Kerohanian dan Sosial Pengurus Paguyuban Jawa Tengah. Silakan. Diambil. Pak Markum di-unmute dulu, audionya di-unmute. Pak Markum, ya. Di-unmute lagi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, para pembina, penasihat, dan seluruh hadirin yang insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini, marilah mengawali kegiatan halal bihalal Paguyuban Jawa Tengah dan jajarannya bersama Bapak Gubernur. Kita bermunajat sebentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Amin. Doa Amin. akan kami Allahumma amin. pandu secara agama Islam. Bagi yang beragama non-Muslim, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ammahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalalika wajkal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Mu. Hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan silaturahim halal bihalal, keluarga besar warga Paguyuban Jawa Tengah, dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, serta para tokoh-tokoh Jawa Tengah. Oleh karena itu ya Allah, lindungi dan ridhoilah pertemuan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat, baru saja kami selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Semua kami tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang mungkar. Semuanya hanyalah mengejar ridho-Mu, mengharap ampunan-Mu, dan juga membersihkan kotoran jiwa yang mengganggu kami. Terimalah ya Allah semua amal ibadah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dosa kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau mengetahui bahwa negeri kami dihuni oleh warga yang mayoritas selalu mengagungkan asma-Mu, menjaga agama-Mu, mentaati semua perintah-perintah-Mu. Oleh karena itu ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada kami ujian dan musibah yang berat akibat kesalahan dan keserakahan kami. Hindarkanlah kami dari wabah virus corona dan segala penyakit yang berbahaya. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa. Limpahkanlah penduduknya rezeki yang halal, baik dan berkah. Berikanlah ketenangan dan ketenteraman hidup kami, agar terus dapat mengabdi dan beribadah kepadamu. Ya Allah yang Maha Perkasa, jadikanlah para pemimpin kami, termasuk Bapak Gubernur kami, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, sebagai pemimpin yang mampu mengatasi semua keadaan ini. Pemimpin yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kami semua. Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada beliau agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, benar, sukses, dan mendapat ridho-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Mulia, jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk mempererat silaturahim di antara kami semua. Sebagai warga Jawa Tengah, satukanlah kami dalam ikatan persaudaraan. Pupuk jiwa kami dengan sifat kemuliaan-Mu, yakni sebagai manusia yang selalu peduli, mau berbagi, saling tolong-menolong, dan bergotong royong dengan sesama dalam menghadapi setiap situasi wabah pandemi COVID-19, agar mampu meringankan beban saudara-saudara kami yang lain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tiada tempat berharap dan bergantung bagi kami selain kepadamu. Engkaulah tempat kami kembali. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sambutan dari pengurus Paguyuban Jawa Tengah yang akan diawali oleh Bapak Wakil Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, Pak Slamet Sutrisno. Silakan Pak Slamet. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirun 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau hal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah wasyukurillah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wabil khusus yang terhormat, yang mulia Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Yang terhormat, para penasehat dan para pembina yang tidak satu persatu kami sebutkan. Dan yang terhormat, Bapak Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, yang terhormat, para Ketua Paguyuban se-Jawa Tengah, dan para Bupati, para Wali Kota se-Provinsi Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus para ketua-ketua bidang Paguyuban Jawa Tengah dan seluruh pengurus Paguyuban Jawa Tengah sekaligus para hadirin yang saya muliakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang telah bergabung pada hari ini. Ini merupakan suatu berkat dan rahmat Allah. Semoga Provinsi Jawa Tengah selalu diberikan baldatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu provinsi yang berkah, rahmat, damai, dan sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari ini adalah hari yang sangat mulia. Pertemuan secara virtual yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa, khususnya dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jabodetabek dan Provinsi Jawa Tengah yang di Semarang. Untuk itu hadirin saya muliakan, jadikanlah pertemuan secara virtual ini yang pertama sebagai rasa kangen dan silaturahmi. Kita baru saja menyelesaikan bulan suci Ramadan 30 hari. Ini merupakan momentum tengah-tengah ibadah, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Ini merupakan suatu integritas, yaitu antara COVID-19, bulan suci Ramadan sekaligus diawali dengan Idul Fitri dan Syawalan. Ini adalah merupakan integritas yang sangat bagus sekali. Karena COVID-19 kita telah diajari oleh seorang dosen yang sudah 3 bulan ini dengan judul mata kuliahnya adalah kesadaran hidup. Ditambah dengan bulan suci Ramadan, kesadaran moral, dasaran jiwa, dan sekaligus hari ini sudah memasuki bulan Syawal. Apa yang dikatakan Syawal adalah bulan peringatan. Maaf, agak diperpendek, Pak. Ketiga, itu adalah merupakan momentum yang sangat baik untuk meningkatkan iman takwa kepada kita semuanya. Yang kedua, pertemuan virtual ini tidaklah mengurangi rasa hormat dan rasa kebanggaan, khususnya PJT. Ini merupakan suatu momentum yang sangat baik sekali. Yang terakhir, tentunya kami atas nama pengurus Paguyuban Jawa Tengah se-Jabodetabek mengucapkan terima kasih kepada seluruh, khususnya Pak Gubernur yang telah memberikan bantuan sosial yang sudah kami bagikan bersama-sama seluruh korlap yang di lapangan dengan berhasil dan sukses. Semuanya itu adalah menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir tentunya kami atas nama Paguyuban Jawa Tengah menyampaikan terima kasih seluruh para dermawan yang telah menyampaikan baik secara moral maupun material telah sukses memberikan bantuan bagi para yang korban pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala melibatkan dengan pahala kita semuanya. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Slamet Sutrisno atas sambutannya. Selanjutnya kepada Pak Lele Sudarmanto selaku Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mohon maaf Pak Gubernur dan dulur-dulur semua, saya pakai mic ya. Virtual atau nyata itu mendekati kesamaan. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang kami banggakan, Bapak Ganjar Pranowo yang luar biasa membanggakan kami sebagai perantau di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Dan yang kami hormati pembina yang hadir, Bapak Musino, terima kasih matur suwun, dan Pak Waketum, Pak Reno, Pak Sekjen, dan terima kasih pihak dari pengurus Paguyuban Jawa Tengah yang kita sebutkan, termasuk yang kami hormati Ketua Paguyuban Kabupaten dan Kota Jawa Tengah yang hadir. Para tokoh-tokoh juga hadir semua. Dari 105 yang diundang oleh Pak Sekjen, ini sudah 140 hadir. Artinya 80% hadir semua, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan kesehatannya lah kita dapat bertemu di dalam HBH virtual pada pagi hari ini. Bapak Gubernur dan para hadirin yang berbahagia, dengan tema yang disajikan ini, kami memang memerlukan komitmen untuk merajut harmonisasi antara teman-teman pasuduluran yang ada di Jakarta maupun khususnya Bapak Gubernur yang terus membantu, terus mensupport kami untuk terus berharmonisasi dimanapun masyarakat Jawa Tengah berada. Untuk itu, kita juga perlu memperkuat kebersamaan. Saya berharap Pak Gubernur ke depan memberikan statement kepada bupati-bupati untuk memberikan supporting kepada Paguyuban Jawa Tengah dan Paguyuban Kabupaten Kota dengan maksimal. Dengan hal ini dilakukan, insya Allah Jawa Tengah atau masyarakatnya dimanapun berada bisa kompak bersatu untuk manfaat. Inilah yang sebetulnya kami perlu, Bapak-bapak semua, pihak dari kami, Paguyuban Jawa Tengah luar biasa pada tatanan merangkul untuk memperjuangkan yang memerangi wabah COVID-19. Kami tidak tanggung-tanggung berbuat walaupun semampunya, didukung oleh Pak Ganjar Pranowo yang luar biasa terus bersatasi dengan kami semua. Bahkan sudah merapat terus-terusan untuk memeranginya itu. Salah satunya Paguyuban Jawa Tengah sudah kontribusi memberikan APD sekitar 8 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan APD itu juga disebarkan ke rumah sakit yang bupatinya pun sudah mengetahui hal itu dari supporting Paguyuban Jawa Tengah. Seterusnya Paguyuban Jawa Tengah juga berkontribusi walaupun sedikit mencari uang donatur juga dari pengurus Paguyuban Jawa Tengah juga sudah diaplikasikan. Terus mendorong juga Paguyuban Kabupaten dan komunitas untuk bergerak maju untuk kepentingan Paguyuban Jawa Tengah maupun masyarakat perantauan yang berdampak agar akhirnya kita juga bisa melaksanakan walaupun tersiok-siok semuanya ini. Karena kita kecintaan kepada warga Jawa Tengah yang luar biasa, Pak Gubernur terus-menerus memberikan supporting pada kami. Kami semua terus berdaya guna untuk manfaat. Terus saya konsolidasikan bagaimana orang mudik, orang apa-apa. Lagu yang viral itu adalah salah satu kontribusi Paguyuban Jawa Tengah untuk orang-orang tidak mudik. Biasanya mudik bisa 9 juta masyarakat Jawa Tengah. Sekarang menurut Pak Ganjar hanya di bawah 1 juta.
Inilah satu upaya yang terus, bahkan sampai saat ini masih dana yang dikucurkan oleh Pak Ganjar untuk bantuan Jawa Tengah, yang Pak Ganjar juga agak panas karena bupati provinsi-provinsi tidak supporting. Makanya Pak Ganjar turun tangan untuk menyelesaikan, walaupun itu masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, mari kita semua warga Jawa Tengah, para tokoh-tokoh Jawa Tengah jangan diam untuk kepentingan masyarakat. Karena masyarakat Jawa Tengah ini yang sudah dipimpin Pak Ganjar memberikan dampak positif, nilai tambah, bahkan kita kehilangan orang yang hebat namanya Didi Kempot. Itu yang menyuplai bahasa Jawa dimanapun berada. Sebab itu sepertinya kita perlu mencari bibit-bibit seperti Didi Kempot untuk mendelegasikan bahasa Jawa atau menguri-uri bahasa Jawa agar supaya terus diminati oleh orang dimanapun berada di dunia ini. Ini saya sebetulnya minat untuk memberikan semacam festival bahasa Jawa melalui musik campur sari yang harusnya tidak berhenti sampai titik sekarang ini. Saya berharap Pak Gubernur nanti memberikan piala atau memberikan fasilitas. Kami dari Paguyuban Jawa Tengah akan terus berupaya untuk melakukan hal-hal positif yang sifatnya membantu kebersamaan masyarakat Jawa Tengah, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Inilah kira-kira guyub gayeng salawase yang selalu kita dengung-dengungkan untuk kepentingan masyarakat Jawa Tengah. Dan masyarakat akan tahu wong Jawa Tengah itu ora baen-baen. Inilah kira-kira prinsip utama untuk kepentingan kemajuan bersama. Mari kita sukseskan dan kita dukung terus bagaimana konsep program Pak Ganjar Pranowo untuk kepentingan masyarakat, khususnya Jawa Tengah umum Indonesia, agar kita semua punya kebanggaan bersama untuk menyatukan Indonesia dengan wong Jawa. Siap. Kira-kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semangat, dan saya sekali minta didukung. Kalau saya ngomong PJT, semua guyub gayeng salawase. PJT, guyub gayeng salawase. Guyub gayeng salawase. Gayeng salawase. Terima kasih. Terima kasih. Pak Gubernur. Assalamualaikum. Lanjut. Ketua Penasehat Paguyuban Jawa Tengah pada Pak Museno, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Pak Musino. Pak Musino, audionya di unmute. Halo? Halo Pak Musino? Dibantu, nggak bisa. Audionya di unmute Pak Musino. Tadi udah bersuara. Halo. Pencet sebelah kiri bawah. Pak Musino di unmute, audionya di sebelah kiri yang warna merah. Apa dia keluar? Ini Bapak lagi rapat. Putranya. Pak Musino nggak kelihatan. Apa keluar? Di unmute. Mungkin Pak Musino ada sedikit gangguan jaringan mungkin. Ini nggak tampak. Dimatikan dong, harus dimatikan. Kita tunggu sebentar. Udah. Pak Musino. Pak Musino. Kalau tidak,
kita lanjut ya, Pak Usiro. Oke, kita lanjut saja ke acara selanjutnya adalah ceramah oleh Ustadz Abdul Khalik. Silakan Pak Abdul Khalik. Iki lucu iki Pak Abdul Khalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Khalik, beliau adalah Ustadz dari anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah dari Perwakilan Jawa Tengah. Monggo Pak Abdul Khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kang kula hormati, kula muliakan Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo beserta jajaran. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Ketua Umum PJT beserta Pak Sekjen dan seluruh jajaran serta Dewan Pembina seluruh Bapak Ibu hadirin, Ketua Paguyuban Kabupaten Kota serta seluruh yang hadir pada pertemuan hari ini. Pertama ini mungkin saya mendapat tugas dari PJT Pak Sekjen. Saya ampun matur, saya bukan Ustadz, bukan Pak Kiai. Tapi karena tugasnya dari PJT ya bismillah. Dan karena itu saya ingin mengajak pertama kita semua sedikit merefresh kembali tentang beragama dan semangat keberagaman kita dengan merujuk kepada firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 10. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah ila akhirih. Bapak sekalian, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam kita itu adalah umat yang terbaik. Karena di dalamnya ada 3 hal penting, yaitu adalah selalu menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah. Agama Islam itu adalah risalah yang sempurna, karena itu kita sebagai umat harus terus percaya dan yakin untuk mewujudkan ajaran agama kita dalam berkehidupan kita. Fakta sejarah, fakta banyak sekali membuktikan bahwa betul ajaran Islam ini betul-betul menjadi sebuah ajaran yang bisa berkembang dimanapun. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia terus berkembang umat Islam di mana-mana. Dan melalui cara dan metode yang sesungguhnya sangat biasa. Tapi karena tadi sudah disebutkan oleh Allah bahwa ini adalah ajaran agama yang sempurna, dia akan berkembang dengan baik, bahkan seperti dengan sendirinya. Hari ini kita menyaksikan keluarga kita, saudara kita, yang hanya pergi untuk mencari kerja di berbagai negara, di Korea, di mana-mana, ternyata bisa mengembangkan dakwah Islam luar biasa. Korea yang misalnya yang dulunya adalah negara ateis, sekarang sudah mulai penuh dengan umat Islam di mana-mana. Itu adalah bukti bahwa ajaran Islam memang betul-betul bisa membawa kebaikan bagi masyarakat. Nah, yang terkait dengan tema kita hari ini adalah salah satunya tentang ibadah puasa Ramadan. Ibadah ini tentu juga memiliki sekian banyak keistimewaan dan kebaikan. 2 bulan sebelum bulan ini sampai, kita itu sudah berdoa setiap hari. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita selalu berdoa untuk bisa segera sampai di bulan yang istimewa ini. Kenapa Ibu sekalian? Yang saya hormati, bulan Ramadan itu punya setidaknya, kalau kita sederhanakan, ada 2 dimensi yang bisa kita sama-sama pahami. Pertama adalah dimensi ilahiyahnya, berkaitan dengan keimanan kita. Yang kedua, dimensi insaniyah yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Pada dimensi berkaitan dengan keimanan itu, kita bisa lihat turunannya dari ibadah bulan Ramadan yang kita laksanakan bersama kemarin,
mulai dari sholat qiyamul lail, sholat tarawih, kemudian juga tadarus Al-Quran, dan juga ada nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Begitu kuatnya pengaruh keimanan kita atau pengaruh ajaran dari keimanan di bulan Ramadan ini, kita itu di mana-mana semua menjadi sangat yakin dan mendekat kepada Allah. Apalagi di era COVID kemarin, kita bisa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk mendekatkan kepada Allah. Kita masih ingat zaman kita masih kecil, berkat keyakinan bahwa bulan Ramadan itu keimanan kita itu semakin meningkat, dan bahkan dikatakan seluruh setan dibelenggu. Maka dulu zaman kita kecil, meskipun belum ada listrik gelap, kita tidak akan takutnya. Kemana-mana, kalau malam-malam dulu takut, tapi kalau udah Ramadan tidak ada takutnya. Sing kecing dadi wani, itu berkahnya keimanan. Nah, yang kedua itu adalah dimensi kemanusiaan. Kita diajarkan melalui bulan Ramadan untuk berempati kepada sesama, untuk bersodakoh, meningkatkan sodakoh kita setiap hari dan seterusnya, dan juga kita diajarkan untuk memberi buka. Kenapa? Karena kita bisa diberi pahala sama dengan orang yang berpuasa. Nah, ujung dari dua dimensi ini itu adalah kemenangan yang namanya Idul Fitri. Nah, kalau dibahas suka muncul adanya Idul Fitri, kembali ke Fitri. Bukan, ini adalah yang sebenarnya kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena dari dimensi keimanan itu sudah ditegaskan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrolahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita melaksanakan puasa berdasarkan landasan iman dan ikhlas, maka kita akan diampuni dosanya. Karena itu inti dari kemenangan puasa adalah kita menjadi bersih atau kembali ke dalam fitrah kita, yaitu kita diampuni dosa-dosanya. Namun untuk sempurnanya, dimensi kemanusiaan juga membutuhkan pembersihan. Itulah yang melalui yang namanya halal bihalal atau saling memaafkan. Kenapa? Karena dosa manusia, kita sebagai hamba Allah, hakul adam tidak bisa hilang kalau tidak dihilangkan atau tidak dimaafkan oleh sesama manusia. Nah, karena itu, dengan dua dimensi itu, hari ini kita halal bihalal. Hari ini kita saling memaafkan. Hari ini kita memperkuat penyatuan kembali, sehingga kita betul-betul kembali kepada fitrah kita, bersih, laksana kertas, untuk masa-masa berikutnya kita menjalani kehidupan. Amin. Amin. Dan Bapak-Ibu sekalian, karena fitrah itulah, pada hari ini kita bersama-sama menegaskan kembali untuk saling memaafkan, dan selanjutnya menjadikan sebagai momentum untuk menyatukan semangat kita dalam program-program BJT. Hakul yakin selama saya ikut BJT, semuanya adalah amal soleh. Semuanya adalah kebaikan. Karena itu, ini sebagai semangat kita semua, karena memang halal bihalal lebaran itu adalah momentum yang baik. Dulu kita semua, kalaupun nakal, selalu di bawah nggak apa-apa, nanti ada Idul Fitri, kita bisa minta maaf. Kurang lebihnya itu yang bisa sampaikan. Makan ketupat nganggo santen selepat ngapunten. Walaupun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul Kholik, Wakil DPD Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama yang kita nanti-nantikan sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang kita banggakan, yang kita cintai bersama, Bapak Ganjar Pranowo. Silakan Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Saya doakan panjenengan semuanya sehat. Amin, amin, amin. Semuanya senang. Amin, amin. Amin.
Jawa Tengah. Saya komunikasi dengan Pak Miarso, Mas Leles, sering berkomunikasi rutin, dan tentu beberapa kawan dari Kabupaten Kota. Kenapa ini menjadi penting? Hari ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita sedang diuji. Ujian yang berat adalah bagaimana kita bermanfaat untuk sesama. Saya punya pikiran pertama pada saat terjadi pandemi, pada saat terjadi PSBB, yang saya pikirkan terus masyarakat kita yang ada di luar Jawa Tengah bagaimana? Itu dimulai dari 5 buruh dari padi, mereka tenaga harian, dan mereka lagi mengerjakan proyek jalan layang, yang pada saat itu jalan layangnya, proyeknya berhenti. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu mereka punya nomor saya dari mana, tiba-tiba WA saya dan menyampaikan kabar bahwa dia sudah tidur di pinggir jalan dan tidak bisa makan. Maka kami komunikasi dengan penghubung dan saat itu dari penghubung langsung bisa membantu. Setelah itu saya terinspirasi, ada berapa warga Jawa Tengah yang ada di perantauan, wabil khusus yang ada di Jabodetabek. Karena apa? Karena Jabodetabek terkena PSBB. Lagi engko sing makani sopo. Kalaulah rezeki kita masih cukup, seperti panjenengan sami, tinggalnya di Jakarta, masih bisa makan, pendapatan masih, alhamdulillah. Maka pasti akan bisa menjaga diri, tetap di rumah, tidak mudik, itu terima kasih sekali. Dan kalau kemudian yang lain, ini bagaimana nasibnya? Alamatnya nggak jelas, mereka tinggalnya di mana, makanya bagaimana, pulang nggak boleh, nekat kecekel. Jadi ini memang saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, terima kasih kami tidak pernah putus ketika kemudian kawan-kawan dari paguyuban menginisiasi dengan berbagai cara. Tadi Mas Rere sampaikan membantu APD, mengumpulkan donasi, kemarin ikut mendata dengan segala kekurangan yang ada. Tapi alhamdulillah akhirnya tercatat oleh kita dan kita sediakan anggaran, tentu itu bukan serta-merta. Saya sampai bicara dengan Pak Presiden di rapat kabinet terbatas secara langsung membuat skema perlindungan. Ini bukan tanpa sebab musabab sebelumnya, bukan tanpa literasi yang cukup. Pada saat pandemi awal ini terjadi, saya telepon ada 3 duta besar kita, yang ada di Tiongkok, yang ada di Korea Selatan, dan yang ada di Vietnam. Ini saya ceritakan kemana-mana. Kenapa? Saya ingin melihat bagaimana itu dikelola, karena tidak ada satupun di seluruh dunia yang punya pengalaman ini. Nggak ada satupun. Bayangkan hari ini hanya 1 kasus saja terjadi di Amerika, mungkin bukan seluruh, beberapa negara bagian di sana terjadi unrest, terjadi chaos, terjadi penjarahan. Alhamdulillah di tempat kita tidak ada, sampai hari ini. Bahkan sudah dikompori luar biasa, sudah ada yang ngecat tembok, sudah ada yang kirim selebaran, sudah ada yang kirim WA, besok kita menjarah, dan salah satu WA-nya masuk ke WA saya. Dan ternyata dari Jakarta. Dan ternyata saya komunikasikan dengan intelijen, hari kedua ada ketangkap. Ketika saya baca berita, ternyata katanya ini diretas. Apapun yang terjadi, tapi informasi itu beredar. Alhamdulillah, di negara kita sampai hari ini dengan segala kekurangannya, kita masih bisa mengendalikan diri. Nah ini pasti karena kontribusi Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Di paguyuban mereka mencoba memberikan informasi yang baik, yang benar. Sedikit protes boleh, agak marah dikit, nggak apa-apa dikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Tapi kalau kemudian ingin kita bantu, tentu saja spirit gotong royongnya ada. Nah inilah Bapak Ibu teman-teman, ketika komunikasi kita buka dengan kawan-kawan paguyuban, informasi mulai tersebar, pendataan dilakukan, ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang tidak benar, ada yang saat kami meminta Mas Alam ini untuk ngecek seorang ibu yang mengaku udah nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa di Masjid Istiqlal, kita datangi, dan ternyata sudah pulang turun pamit. Akhirnya
gubernurnya kurang kerjaan. Saya telepon dan ternyata dia sudah sampai rumah. Lalu saya tanya, ibu kenapa nggak pamit sama saya? Itu saya kirim makanan di sana. Lah kula ditawani mulai ngangge mobil box kok Pak. Kula nggih purun. Akhirnya dia masuk mobil box Bapak Ibu. Cerita ini kenapa saya telusur satu persatu? Karena saya ingin dapat sebenarnya apa sih yang dirasakan masyarakat dalam konteks pandemi ini. Dan bagaimana jiwa besar kita. Ya. Tadi Mas Kolik sampaikan juga, bagaimana kemudian kita saling bisa membantu. Bagaimana tadi sambutan-sambutan yang bagus itu, yang intinya satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka manfaat kita, bagaimana lembaga organisasi ini bisa menggunakan itu menjadi penting. Saya sampaikan terbuka kepada masyarakat, pemerintah, negara tidak akan pernah cukup duitnya dibagi. Alhamdulillah di beberapa kabupaten kota saya informasikan, mereka yang merasa dirinya mampu kalau dapat bantuan dikembalikan. Meskipun ada 1-2 Bapak Ibu, jadi ya mampu ini tetap jaluan. Nah, ini mental yang seperti ini nggak boleh. Harus ada tepo seliro, ada rasa kamanungsan yang mesti kita. Nah, maka pada saat kemudian kita ingin mengelola ini yang mau sampai kapan? Saya hanya ingin bercerita, berbagi pengalaman. Maka Bapak Ibu, 3 hal yang kita selesaikan. Di awal pertama masalah kesehatan, orang panik, APD nggak ada, lalu kita bercermin. Sebagai bangsa, ternyata kita belum bisa mandiri. Jadi kalau bangsa ini dikasih kejutan, ternyata kita geger. Dan itu memang terjadi di banyak bangsa yang lain. Nah, namun demikian, ketika cerita APD sebenarnya ternyata kita punya kekuatan yang melebihi bangsa lain. Hanya tinggal kita tata saja. Mereka yang membuat tekstil ini sebenarnya bisa kita geser untuk membuat APD. Dan kita mesti jadi juara dunia. Hari ini mestinya kita jadi juara dunia. Suruh geser produksi APD, kirim ke seluruh dunia dan itu devisa. Ini kemarin kita belajar. Juga belajar bagaimana kemudian kita menyiapkan alat-alat kesehatan. Termasuk vaksin. Ya Alhamdulillah kemarin langsung ada anggaran yang diberikan hampir 100 miliar saya kira untuk segera dilakukan riset. Tentu anggaran kita tidak sebesar anggaran negara-negara lain. Atau sekelas Amerika yang memang kemudian membuat tindakan-tindakan luar biasa. Meskipun tentu kita mesti paham betul skenario politik yang dimainkan. Ini pertama untuk politik kesehatan. Satu persatu teman-teman membantu, paguyuban membantu, membagi APD, membuat tenang situasi. Stigmatisasi negatif mulai kita redam. Ya, penolakan jenazah mulai kita tindakan lebih keras lagi. Terpaksa kemarin kita sampaikan, sudah aparat penegak hukum, proses hukum. Karena ini bukan kita sebenarnya yang seperti ini. Yang menolak jenazah itu bukan jiwa kita. Karena apa? Karena literasi yang kurang, karena edukasi yang kurang. Atau yang memang gubernurnya tidak pinter. Maka kemarin saya turun langsung, saya teleponi langsung, baik si korban yang menolak dan sebagainya. Akhirnya 2 orang datang ke rumah, minta maaf. Saya bilang, jangan pernah minta maaf pada saya. Minta maaflah pada korban, pada keluarganya. Sekarang Anda semua repot toh, Anda diperiksa polisi toh, dijadikan tersangka kan? Lalu bagaimana perasaan keluarganya? Nggak usah minta maaf sama saya tidak bisa menolong dalam konteks ini. Tapi kalau Anda meminta pertolongan, ciumlah kaki keluarganya. Cium kaki keluarganya, mintalah maaf. Karena betapa sakitnya. Sudah merawat orang COVID, dia tertular dan meninggal. Masya Allah. Dan seperti itu masih ditolak. Itu pikirannya nggak ngerti saya kemana. Dan yang menolak ternyata pasangannya itu juga perawat. Lalu saya sampaikan, lah kalau pasangan jenengan orang dongak kene kaya ngono terus perasaanmu pripun, Bro? Saya bilang gitu. Bapak Ibu, keindonesiaan kita lagi diuji betul dari sisi politik kesehatannya. Maka hari ini ujian keduanya adalah politik bantuan sosial. Maka nilai-nilai yang mesti kita dorong. Nanti yang ketiga adalah ekonomi.
Maka jangan ke susu normal baru, jangan ke susu. Tapi mari kita kemudian membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan selalu punya baju baru yang namanya masker. Ini baju kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, setidaknya sampai September. Mudah-mudahan ramalannya tidak meleset. Kita mesti betul pakai ini, masker. Kita sadar betul harus jaga jarak. Kita mesti sehat terus ya, olahraga, silaturahmi seperti ini, saling tilik, telepon konco, kamu sehat, sehat KPG, matur alhamdulillah, itu penting. Agar hati ini senang, ayem, bahagia. Nah setelah itu, mari kita rasakan bahwa yang menderita itu kita semuanya. Lalu siapa Pak Ganjar yang harus bertanggung jawab? Saya, pemimpin, siapapun dia. Kemarin saya sampaikan, pemimpin hari ini ujiannya adalah dia bicaranya di bawah grassroots. Ini sandal, ini sandalnya. Maka kalau sandal ini diinjak, pemimpin itu ada di bawah sandal. Hari ini mereka harus rela untuk diinjak-injak semuanya. Nggak boleh ada pemimpin hari ini masih mikir duit, apalagi mikir korupsi, apalagi harus dol-dolan, karena semua lagi dilonggarkan. Jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini sekarang kenceng betul. Saya sudah ingatkan minimal yang di Jawa Tengah. Kalau ada di antara panjenengan yang korupsi soal ini, pengadaan, ngemplang, juga duit dan sebagainya, tak pecat, tak terkena KPK. Saya butuh dukungan ini Bapak Ibu, agar kemudian bangsa ini momentum bangsa untuk bangkit. Kita ngerti kekurangan kita sekarang, kita ngerti bagaimana taktik caranya, kita ngerti hari ini kemandirian apa yang harus ada. Pangannya harus mandiri, energi harus mandiri, industri harus mandiri. Kita mesti kreatif, cara dagangnya harus berubah, maka anak bangsa harus menyiapkan semuanya itu. Maka dalam silaturahmi ini, kita mulai menyiapkan. Saya terima kasih atas bantuan teman-teman untuk bantuan sosialnya. Yang kurang kemarin kita isi, duit kita dari provinsi banyak? Enggak, Jawa Tengah paling sedikit. Tapi ketika seluruh provinsi belum menyampaikan, kami sudah sampaikan lebih dulu. Kami siapkan ya 1,4 triliun. Akhirnya kami siapkan 2 triliun, lebih dikit. Kenapa ini saya sampaikan? Saya pengen rakyat seluruh Indonesia tahu bahwa ya di seluruh daerahnya masing-masing menyiapkan itu. Sehingga nanti tidak kaliren dan ada yang tanggung jawab. Itu aja. Sebenarnya ini pancingan. Yang kedua kemudian, sekarang cari pengamat ekonomi. Kemarin ibu-ibu, usaha kecil, mikro, kita gerakkan. Duit kita nggak banyak, kira-kira cuma 10 miliar. Untuk kita pancing mereka buat masker, sehingga ada pendapatan, ada modal lagi nanti untuk usaha. Hari ini tahap kedua untuk yang bisnis makanan, kurang lebih 30-an miliar. Kita berikan kepada mereka agar mereka menggelinding, sambil dilatih. Tidak boleh putus asa. Pak, pendapatannya turun Pak, pancen, ngono. Pak, kami tidak bisa juara lagi Pak. Ayo kita membuat gerakan tuku barange koncone dewi, tuku nanggone tonggone awake dewi. Maka kalau di antara teman-teman, antara paguyuban berbisnis, mari kita saling kuatkan. Kita beli, yang mampu kita beli. Ya. Yang tidak mampu mari berusaha, mari produknya ditawarkan ke teman-temannya untuk kita beli. Hari ini saya akan ada silaturahmi 4 hari ini. Ini yang pertama Jawa Tengah dulu. Maka izinkan kalau nanti saya tidak sampai akhir, saya ingin bercerita kekuatan ini. Nah, terakhir ingin sampaikan teman-teman. Salam saya untuk teman-teman. Panjenengan yang tidak pulang ini buat saya adalah patriot bangsa. Anda pahlawan-pahlawan yang hebat semuanya. Dan Anda menjelaskan pada kawan-kawan kenapa kita tidak pulang. Dengan segala grantesnya, rosonya, bagaimana kalau kita tidak pulang, yang biasanya menjadi tradisi kita ratusan tahun, dan baru kali ini kita tidak bisa. Panjenengan hebat semuanya. Saya menyampaikan terima kasih. Nah, tapi sekali lagi, kita belum pernah tahu, dan masih tidak mudah meramal. Meskipun alhamdulillah mulai turun kurvanya, tapi ada satu nilai-nilai yang hari ini mesti kita satukan. Persatuan Indonesianya ini penting untuk kita lakukan. Maka saya membuat program yang mungkin nanti juga bisa dibantu untuk disampaikan ke teman-teman. Namanya Jogotongo. Jogotongo ini Bapak Ibu,
kita buat untuk apa? Untuk menjaga tetangga kiri kanan kita. Berapa ibu hamil di kiri kanan kita? Apakah mereka gizinya cukup? Berapa balita ada di situ? Ibu menyusui ada berapa di situ? Apakah kemudian cukup? Karena ini anak-anak kita, generasi kita. Jangan sampai lupa vaksin. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini insya Allah sehat semuanya. Termasuk sudah senior-senior. Kalau di lengan kanan Anda ada bendol kecil, itu adalah vaksin BCG. Ya atau tidak iya, hari ini kita panen. Panen apa? Panen kesehatan. Panen kesehatan. Buat yang di lengan kanannya pernah divaksin BCG, insya Allah Anda hari ini sehat. Insya Allah Anda hari ini sehat. Anda kuat, Anda imun. Ya. Maka jangan sampai tetangga kiri kanan itu nanti lupa untuk kita datang. Siapa lagi yang kemudian mereka tidak bisa makan? Siapa lagi di antara mereka yang kena PHK, dirumahkan dan sebagainya? Apakah kemudian kita bisa saling tolong-menolong? Maka Joko Tonggo itu konsepnya sudah ada kok di masyarakat, cuma perlu kita hidupkan. Gotong royong, guyub, berempati, ya, tepo seliro, ngajeni, welas asih, ayo saling membantu. Gerakan ini sekarang mulai jalan terus-menerus, dan tidak ada pikiran nanti orang berbuat jahat. Meskipun kemarin dari mereka warga binaan yang kena asimilasi itu banyak Bapak Ibu. Sehingga warga nang desa-desa udah wedi. Sekarang orang iso nyolong bodone, nyolong tanduran. Maka nyolong kemudian menjadi sikap negatif. Lalu saya beberapa saat tanya, kenapa mereka nyolong nggak bisa makan? Kumpulkan orang yang nggak bisa makan, tak boleh. Tapi Pak Ganjar kan APBD-nya terbatas, saya minta kabupaten kota. Tapi mereka terbatas, kami gerakan zakat infak sedekah. Kami carikan sponsor. Ya, kami carikan semuanya. Nah, Joko Tonggo ini harapan kita juga bisa dilakukan di tetangga paguyuban. Ya, mungkin 1-2 orang perlu dibantu, yuk kita bantu. Apakah selesai di sini? Tidak Bapak Ibu, teman-teman. Ada warga Jawa Tengah kemarin 143 kuliah di Sudan. Bayangkan, nalarevi sekolah di Sudan di lockdown, nggak bisa bayar sekolah, kaliren, walah cilakot lagi. Ketemunya saya lewat IG Live. Alhamdulillah akhirnya bisa kita kirimi kepada mereka semuanya, dan hidupnya itu cukup Rp500.000 satu orang dalam 1 bulan. Karena rupiah lebih tinggi dibanding mata uang sana. Aku udah ngerti mata uangnya apa. Tapi di Sudan. Setelah itu muncul lagi di Hong Kong, di Malaysia, pekerja migran, dan akhirnya, wow, masyarakat Jawa Tengah ada di mana-mana. Saya harus narik kemarin warga Gerobokan Pati yang tidak bisa nyebrang dari Lampung. Mereka baru pulang dari Aceh, dari Riau, nyebrang di Lampung nggak bisa, keleleran 2 hari di sana. Terpaksa saya telepon langsung. Dan pengelola ASDP-nya nggak ada satupun yang mengangkat. Saya bilang kalau nggak ada yang ngangkat, besok saya telepon, saya periksa semuanya. Gitu. Sampai saya ke Kementerian ke Kementerian Perhubungan. Bapak Ibu, ini karena keguyuban kita. Saya pasti tidak bisa melihat saudara kita terombang-ambing di banyak tempat dan kita tidak bisa menolong. Meskipun kita tidak bisa menolong semua, tapi insya Allah ada teman-teman, ada Bapak Ibu yang baik hati yang bisa menolong. Mosok sih orang iso bantu, mosok sih kaliren, ojo sampai anak-anak kita nanti generasi berikutnya kurang gizi, stunting, terus kemudian tidak cerdas yang akan menggantikan kita semuanya. Nah ini yang saya titipkan sekali lagi Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita segera bisa bertemu kopi darat begitu dengan model yang normal baru, dan mudah-mudahan COVID-nya bisa kita ajar. Kita dorong ilmu pengetahuan untuk cari vaksinnya agar kita hidup lagi dalam suasana sing jawani yang penuh dengan budi pekerti. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Mas Alamsyah di Jakarta boleh jadikan partner panjenengan. Terus terang dengan segala kekurangannya, Mas Alam itu juga stres saja nih. Podo wae sampe dino kabeh wong njaluk, tapi insya Allah kita akan terus. Ini saya didampingi beberapa kepala dinas yang sosial, yang desa, yang naker. Ini dampingi saya semua di ruangan ini, dan kita mencatat terus. Bahkan nanti kita siapkan kotak baru yang semua bantuan itu tidak ada, loboke kotak kono. Wes tak siapke. Neng sampaikan bahwa Jawa Tengah
Itu tidak provinsi yang kaya-kaya banget, tidak. Tapi insya Allah kita sudah sisihkan. Dan anggaran kita terbesar itu untuk bantuan itu kita berikan untuk yang sosial. Itu terbesar, 1 triliun lebih. Makanya kita coba berbagi terus sambil kita dorong-dorong kekuatan-kekuatan lain. Sekali lagi, saya mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri, sehat semuanya, semangat semuanya, saling bantu, saling komunikasi. Insya Allah kita selalu bersama-sama. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Sehat selalu Pak Ganjar, sehat selalu Pak Ganjar. Amin, amin, amin. Pak Ganjar ada beberapa yang ingin menyampaikan. Pak Ganjar. Apalagi acaranya, Pak? Selanjutnya apa, Pak? Monggo dilanjut. Acara ramah-tamah, makan siang bersama. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Pak Frama. Acaranya lagi matang nih. Selanjutnya. Monggo kita awali dengan masing-masing. Monggo mungkin dari Pak Endarji Supanji dulu, monggo silakan. Pak Endarji sudah? Pak Endarji Supanji? Di-unmute dulu Pak Endarji, di-unmute. Endarji di-unmute. Sudah. Halo Pak Endarji? Halo? Halo? Halo dengan Pak Endarji? Beliau belum unmute itu. Oke. Kalau belum siap, lanjut dulu dengan Pak Munir. Pak Munir ada dari Kendal. Wah, apa Pak Munir dari Kendal ada? Oke, matur nuwun. Ji. Pak Sekjen.